Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Israti Maisara Mahar, peserta Guru Kreatif Cerdas Finansial tahun 2024. Dalam proses penyusunan matriks pengukuran untuk media edukasi literasi finansial berbasis permainan ular tangga, langkah pertama adalah menentukan aspek-aspek literasi finansial yang akan dijadikan fokus. Misalnya aspek pengelolaan keuangan pribadi seperti menabung, memahami anggaran, dan mengenali resiko investasi bisa dipilih karena sangat relevan untuk membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Setelah aspek-aspek tersebut ditentukan, saya mulai menguraikan setiap aspek ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur. Misal, untuk menabung, indikatornya bisa berupa kesadaran menabung setiap bulannya secara rutin. Atau untuk mengelola anggaran, indikatornya bisa berupa kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Setiap indikator ini akan diselaraskan dengan elemen-elemen permainan ular tangga, seperti posisi tangga untuk penguatan perilaku finansial yang positif dan ular untuk tindakan yang kurang tepat dalam pengelolaan finansial. Matriks pengukuran kemudian saya susun dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan edukasi seperti peningkatan pemahaman peserta, dalam hal ini guru, terhadap konsep-konsep dasar literasi finansial serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat terkait keuangan. Setiap elemen dalam permainan, langkah yang mendukung atau menghambat perjalanan pemain mencerminkan tindakan finansial yang baik atau buruk. Misalnya, mendapat tangga bisa mengindikasikan manfaat menabung atau berinvestasi, sementara ular menggambarkan konsekuensi dari pengeluaran yang impulsif atau utang yang tidak terencana. Matriks ini cocok dengan tujuan media edukasi literasi finansial, yaitu untuk memperkenalkan peserta pada konsep-konsep keuangan melalui pengalaman yang interaktif dan reflektif. Dengan menyusun pengukuran ini, saya pastikan bahwa setiap langkah dalam permainan tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang literasi finansial, dan hasil akhirnya akan tercermin pada pemain yang mencapai pemahaman mereka terhadap pengelola keuangan yang lebih baik dan mampu menjawab matriks pengukuran pada Google Form yang saya kirimkan. Sesuai dengan rencana tindak lanjut implementasi media edukasi literasi finansial, target peserta yang hadir dalam implementasi ini adalah 20 orang guru-guru yang berasal dari jurusan usaha layanan pariwisata, karena lokasi yang saya gunakan untuk kegiatan implementasi ini adalah ruang praktek atau lab dari jurusan usaha layanan pariwisata, sehingga saya melibatkan guru-guru yang kebetulan guru-guru tersebut itu dengan usia rentan antara 25 sampai 40 tahun. Bagi saya itu usia sangat produktif dan paling mudah untuk kita ajak berkolaborasi, berdiskusi terkait bagaimana pengelolaan keuangan. Adapun waktu pelaksananya sebenarnya sesuai dengan perencanaan itu ada di tanggal 8 November. Namun saya undur karena satu dan lain hal ke tanggal 11 November. Dan peserta yang hadir itu sesuai dengan target perencanaan saya. Dan tentunya merujuk pada tujuan media yang saya buat, yaitu untuk pemahaman bersama terkait bagaimana mengelola keuangan atau literasi finansial. Adapun fakta menarik yang terjadi selama sesi implementasi berlangsung adalah kesan dari guru-guru dan apresiasi dari rekan guru yang merasa ternyata selama ini mereka tidak mendapatkan pendampingan atau edukasi terkait bagaimana mereka mengelola keuangan atau pendapatan yang mereka peroleh. Rekan-rekan guru sangat antusias dan mereka sangat shock bahwa ternyata sebaiknya dari anggaran yang mereka peroleh 50% itu adalah untuk kegiatan konsumtif, sisanya bisa dialokasikan untuk menabung maupun kegiatan investasi lainnya. Ya, terima kasih dari sesi yang diberikan oleh Ibu Ati sharing bersama mengenai keuangan. Ini menginspirasi saya
kalau kita harus pintar-pintar yang namanya mengatur keuangan, ya. Apa yang kita dapat selama sebulan, pendapatan kita itu paling tidak harus diatur secara rapi sehingga ujung-ujungnya Hal menarik lainnya adalah peserta implementasi mendapatkan hasil akhir dari post-test yang diberikan dengan nilai yang sangat baik dan sangat memuaskan. Kurang lebih dari mereka memperoleh skor di atas 80 dengan target pencapaian 100. Luar biasa bukan? Artinya dampak dari implementasi media edukasi literasi finansial ini cukup berdampak bagi rekan-rekan guru peserta implementasi. Sesi implementasi ini sangat menarik dan saya pikir perlu saya ulangi lagi pada komunitas belajar lainnya yang sekiranya bisa berdampak bagi seluruh guru di SMK Negeri 1 ND. Akhirnya, bagi saya, kegiatan implementasi ini tidak akan terjadi pada kali ini saja. Ternyata banyak dari mereka yang masih membutuhkan pendampingan, yang masih membutuhkan edukasi terkait bagaimana mengelola keuangan yang mereka miliki, terutama keuangan keluarga. Dan kegiatan ini tidak hanya terjadi pada 20 peserta yang hadir pada sesi hari ini, tapi saya akan berbagi, saya akan implementasikan bagi rekan-rekan guru saya lainnya yang ada dalam komunitas-komunitas belajar yang ada di sekolah, baik juga kepada rekan-rekan guru yang ada di jurusan lainnya. Dan ini akan saya lakukan secara kontinu agar dari 150 guru yang ada di sekolah saya semua akan mendapatkan pengimbasan terkait edukasi literasi finansial. Terima kasih Bank BTPN yang telah memfasilitasi kami, Guru Kreatif Cerdas Finansial.